menjaga kewarasan kita selama di rumah. Menyalurkan hobi. Iya, menyalurkan hobi juga bisa. Baik, jika dilihat dari perkembangan keahlian di dapur nih Bu, kira-kira banyak nih kan masyarakat nih untuk saya ini sebagai terutama ini wanita ya yang nantinya akan menjadi istilahnya ibu rumah tangga seperti itu. Banyak wanita-wanita yang merasa minder ketika di self quarantine ini, mereka tidak memanfaatkan dirinya bahwa saya ingin belajar memasak. Jadi satu dari cara yang Ibu jelaskan tadi, satu tidak ada keinginan seperti itu. Kira-kira hal yang memotivasi Ibu kira-kira untuk bisa saya ingin memasak seperti ini, saya mau memasak, saya ingin mengembangkan keahlian saya di bidang kuliner seperti itu. Kira-kira motivasi untuk para remaja-remaja yang saat ini sedang di rumah saja itu seperti apa? Oke, baik Pak. Misalnya kepada remaja atau teman-teman yang di kos ya, jadi teman-teman yang di kos ini kan juga perlu menghemat uang ya, uang saku. Jadi ketika misalnya ada ide apa motivasinya ketika uang saya sedikit, jadi saya perlu untuk membeli bahan yang akan saya olah menjadi beberapa olahan makanan. Otomatis dengan memasak kita bisa menghemat. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, apabila sumber daya, misalnya tidak ada sumber daya nih, misalnya saya tidak punya kompor di kos, sebenarnya ada banyak sekali resep-resep menggunakan Magicom. Biasanya mahasiswa itu di kosan punya Magicom ya, rata-rata rice cooker ya seperti itu. Jadi itu adalah itu motivasi yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah banyak mahasiswa juga kayaknya yang suka eksis di media sosial karena cuma di rumah saja. Jadi kita mau posting apa ya? Kita tidak kemana-mana, tidak make up, tidak pakai baju bagus. Nah, kenapa tidak kita coba mengkreasikan, masakan saya saja deh, saya posting, saya bikin IGTV, TikTok, kan banyak juga ya. Mungkin bisa kita promosi ya. Iya betul. Promosi promosi. Itu salah satu menurut saya bisa apabila dia tidak ada kemauan. Bisa motivasi. Baik, terima kasih. Nah, dilihat lagi dari dari perekonomian masyarakat yang pada saat ini mungkin mereka memikirkan bahwa saya ingin melakukan suatu usaha akan tetapi tidak memiliki dana. Kira-kira tips-tips dari pemeran usaha atau penggelut usaha kita tanya dari Bapak atau Ibu yang duluan? Iya, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan yang walaupun kita tanpa modal, karena ini pernah juga saya lakukan di awal saya merintis bisnis. Jadi sebelum saya ke sana saya cerita dulu sedikit ya, di awal itu saya berkenalan dengan pemilik Mufidah. Gitu ya, jadi semuanya itu disupport. Jadi kita kalau memiliki jaringan ya, networking ya, itu yang pertama yang harus kita punya. Kita yang penting ada niat dulu, kita mau maju atau tidak gitu ya, kita mau berusaha atau tidak. Jadi kita harus punya networking ya, tanpa modal ini ya kita punya jaringan. Jaringan ini bisa didapat melalui diri sendiri atau lewat teman gitu ya. Siapa yang punya apa gitu yang bisa dijual, kita kan bisa melakukannya. Kan sekarang banyak menggunakan teknologi ya, online, secara online, penjualan online dan sebagainya. Kita bisa dapat barang punya orang, kita promosikan ya, kemudian kita dapat fee dari hasil penjualan itu kan ya, tanpa modal gitu ya, kita tidak punya modal. Nah kemudian yang berikut adalah di samping itu kita bisa mencipta ya, apapun yang kita bisa cipta. Mungkin ada barang-barang bekas ya, seperti yang sekarang yang tukang jahit ya, yang turun orderannya itu, yang punya catering turun juga orderannya. Kan sekarang lagi orang pada khawatir untuk memesan makanan dan sebagainya, dan juga acara-acara yang sifatnya mengumpulkan banyak orang kan dihindari ya, mengumpulkan massa, sehingga level daripada aktivitas UKM-nya diturunkan ya, yang tadinya catering misalnya itu menjadi menjual makanan-makanan beku gitu ya. Banyak hal. Kalau kita tidak bisa, kita bisa kan membantu orang lain misalnya seperti Pak Muhtar punya kandang ayam misalnya. Saya yang tidak punya usaha, begitu ada Pak Muhtar kan bisa ditawari. Pak Muhtar bisa nggak kita kerjasama? Saya hanya butuh ini loh gitu. Saya punya keahlian ini, atau saya bisa bantu-bantu misalnya kita jualan ayam bersih. Ya ayamnya sudah saya yang bersihkan dan sebagainya, siap saya bungkus, kemudian saya bisa bantu pasarkan dan sebagainya. Ini sebetulnya yang bisa ya ada kerjasama ya, bangun jaringan terus kerjasama. Kemudian yang berikut juga yang penting kita jangan malu gitu. Buang rasa malu ya. Rasa malu dalam diri kita. Di masa self quarantine ini kan banyak akibat-akibat yang ditimbulkan seperti stres ini ya. Jadi kita bisa melakukan beberapa peluang usaha seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini ini kan banyak masyarakat yang merasakan bahwa kegagalan
kegagalan sebelumnya, misalnya selama masa pandemi COVID-19 ini banyak kehilangan peluang pekerjaan, jadi menyebabkan mereka menjadi PHK depresi, stres, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira tips-tips dari Ibu agar kita tidak mudah terkena stres, atau dari Bapak mungkin bisa menjelaskan sebagai peluang usaha, mungkin yang pernah juga gagal ya, tapi kita tidak berlarut-larut pada stres atau pada pemikiran cemas. Kira-kira tips agar masyarakat di rumah tidak stres ini seperti sebetulnya yang pertama itu kita harus yakin dulu bahwa kita sebagai umat beragama harus yakin bahwa segala sesuatu yang bergerak di bumi ini semuanya adalah kehendak Allah, gitu ya. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur semuanya rezeki itu Allah yang berikan. Itu harus kita yakini, sehingga di satu saat kita mengalami yang namanya kegagalan, ya, kita tidak bakalan mengalami hal-hal yang mungkin di luar dugaan seperti bunuh diri atau minum racun atau bagaimana. Pasti akan lahir pemikiran-pemikiran bagaimana kita bisa bangkit lagi, gitu ya. Kami pun sebagai pelaku UMKM, ya, saya kebetulan punya usaha juga yang ya walaupun kecil-kecilan tapi masih skala mikro sih, ya. Jadi itu sampai kita harus memikirkan bagaimana tenaga kerja yang kita pekerjakan ini tidak akan dikeluarkan, karena kasihan juga. Ya toh kalau kita mau keluarkan mereka dengan alasan kita sudah kekurangan modal, kita sudah tidak punya apa-apa untuk menggaji, maka kasihan mereka mau makan apa, gitu ya. Sehingga modal sosial inilah yang mungkin menjadi salah satu aspek juga yang memicu kita sebagai pribadi yang yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi, ya. Sehingga ini yang bisa menyebabkan keyakinan ini yang menyebabkan kita tidak sampai merasa depresi atau merasa gagal, ya, dengan hal-hal apa yang kita lakukan. Begitu kita gagal, kita mencoba lagi untuk sesuatu hal yang baru. Ya, kita tidak berhasil dengan usaha A, ya kita mungkin bisa beralih ke usaha B, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya di lingkungan kita, ya, memanfaatkan kondisi yang ada ini untuk bisa mencipta hal baru untuk bisa meningkatkan produktivitas. Kalau dari Bapak pribadi, Bapak Muhtar pribadi, kira-kira pengendalian stresnya selama kegagalan di usaha ini seperti apa selama masa pandemi COVID-19 ini, pengendalian pola pikirnya agar tetap berjalan tanpa depresi seperti itu, kira-kira bagaimana? Ya, memang saya merasakan betul ketika gagal melakukan pemasaran, apalagi ini adalah usaha yang kedua tapi baru saya lakukan atau saya geluti. Langkah pertama adalah saya sepakat seperti Bu Heldi tadi, mengembalikan kepada diri kita sendiri. Saya awalnya berkonsultasi dengan istri saya, Bu, kita harus bisa terima resiko ini apapun yang terjadi. Karena kadang-kadang saya harus bisa tenangkan Ibu. Kenapa? Karena kadang-kadang dari awal kan dia bilang, kan saya bilang jangan usaha ini. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Nah, akhirnya yang justru harusnya saya ditenangkan, saya harus menenangkan diri saya sendiri, ya kan? Karena yang ada di dalam pikiran saya yang mencoba ide ini adalah saya, kan? Nah, karena justru ditambah kepanikan istri saya, justru saya harus lebih tenang lagi. Nah, akhirnya saya yakinkan dia bahwa kita harus terima. Saya bilang bahwa kalau dalam posisi saya sebagai dosen dan sama-sama kita sebagai pengajar, saya sampaikan ke beliau kita harus bisa terima ini sebagai bagian dari resiko. Iya. Kenapa? Karena kita cintai bahwa resiko ini bukan karena resiko itu kan ada dua. Ada resiko yang tidak disengaja, ada yang resiko memang yang kita tahu bahwa kita memiliki resiko tapi kita tidak bisa melakukannya dengan baik, maka itu kan bisa menjadi beban tertentu, kan. Nah, akhirnya saya sampaikan, saya jelaskan, dia mulai menerima. Langkah awal yang saya lakukan pada saat mulai pemasaran, harusnya ternak saya harus terjual. Nah, langkah yang saya lakukan adalah dengan kondisi pada saat itu sudah masuk lockdown sih sebenarnya kondisi saat itu. Nah, akhirnya saya lakukan apa? Saya bilang sama istri saya, Bu, kalau kau percaya kepada Allah, bisa nggak langkah pertama saya akan membagi ternak ini yang siap untuk dipotong ke beberapa panti asuhan. Langkah itu yang saya lakukan. Alhamdulillah saya rasakan adalah saya tenang. Saya tenang walaupun saya tahu ayam satu hari itu tidak bisa dikasih makan. Kenapa? Karena posisinya saya sudah tidak bisa buat apa-apa, kan. Nah, dengan keyakinan seperti yang disampaikan Ibu Heldi, betul sekali. Kembali sih kepada keyakinan diri kita sendiri. Bu, kita harus terima bagian dari resiko. Mudah-mudahan Allah masih memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Yang saya lakukan adalah saya bagi-bagi ayam-ayam itu ke panti-panti asuhan. Saya bagi-bagi ke tetangga Birman itu tadi. Nah, tetangga yang lain bilang, Pak Muhtar tidak rugi ya? Bu, kalau rugi nggak apa-apa.
ini sudah bagian resiko. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ibu. Oh iya, mudah-mudahan bapak akan tambah rezekinya. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, besoknya luar biasa langsung ada yang beli 300 ekor dalam hanya hitungan beberapa jam. Nah, ini bagi saya Keajaiban adalah sedekah ya. yang perlu dibangun. Nah, memang selama ini yang membuat pelaku usaha mulai merasakan stres itu adalah betul yang dikatakan Bu Hadi tadi adalah karena perlu ada pendampingan, pembimbingan dalam sisi bagaimana mengelola usaha dengan baik. Harus bisa kita hidup dengan ketidakpastian dalam resiko ekonomi. Karena mau tidak mau kita harus bisa. Sebab kalau kita tidak terbiasa dengan mencintai resiko itu tadi, maka yang terjadi adalah kita akan menyesal dan menyesal. Kapan penyesalan kita harus akhiri penyesalan. Sebab ketika kita menyesal, harusnya dari awal kita menyesal. Iya kan? Logikanya kan seperti itu. Nah, harusnya kita terima ini adalah bagian daripada proses untuk kita tumbuh. Nah, kalau kita yakin bahwa kita untuk tumbuh, maka kita harus jatuh. Nah, ini adalah mungkin awal jatuh. Nah, itulah yang perlu harus dikembangkan. Nah, oleh karena itu kadang-kadang saya berdiskusi dengan teman-teman, kok kamu rugi, kok kamu diam? Ada yang bilang, iyo dia kan banyak doi, orang kan ada doi. Nah, kadang-kadang kan justru bahasa-bahasa itu yang saya bilang, tenang kawan. Kita justru harus bisa memanfaatkan atau saling share pengetahuan atau saling share untuk bagaimana langkah-langkah berikutnya. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, coba kau punya istri kan tahu bikin masker, coba bikin masker dulu. Nah, akhirnya mulai dia terbiasa bikin masker. Sekarang apa yang terjadi? Ayam yang sisa modal pakan itu, ayamnya dia sudah jual sebagian, sisa modalnya dia beli kain, ada yang cuma dia kumpul-kumpul bekas-bekas kain, dia cuci bagus-bagus, kemudian diminta sama istrinya untuk dijahitkan. Nah, ini kan langkah-langkah awal yang kita lakukan dalam rangka untuk itu tadi. Langkah yang berikutnya adalah, yang sering dilakukan oleh teman-teman saya adalah, kita mencoba produk-produk apa yang bisa kita lakukan. Nah, ada yang berahli yang tadinya kita tidak tahu membuat pakan ternak. Nah, kita mulai sama-sama melakukan merumuskan pakan ternak yang pada dasarnya kami tidak memiliki keahlian itu. Ya, tapi dengan cara metode otodidak melihat YouTube, lihat internet. Nah, itulah langkah-langkah kami, karena kelompok kami kalau kami tidak lakukan seperti itu, maka stres mereka. Nah, itulah yang kami lakukan selama ini. Baik, terima kasih. Nah, kalau dari pertanyaan berikutnya atau hal-hal yang menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat, biasanya mereka takut ya Bu, mereka takut untuk kan sekarang dianjurkan oleh pemerintah untuk social distancing seperti itu. Saya ingin dengar dari keahlian memasak ya atau maksudnya memanfaatkan kegiatan selama di dapur. Bagaimana kira-kira masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri mengenai saya takut keluar untuk membeli bahan makanan, saya takut berinteraksi dengan orang-orang. Kira-kira tips dari Ibu agar kita tetap bisa menjalankan hobi dan juga tetap keluar memberi bahan-bahan untuk mengolah suatu makanan dengan safety seperti itu, tetap menjaga kesehatan kita. Kira-kira tipsnya dari Ibu bagaimana? Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat atau dari penonton. Oke, jadi kalau tips dari saya pribadi, yang pertama kita harus memikirkan protokol kesehatan dulu ya. Jadi apabila kita mempunyai hobi salah satunya memasak, tentunya Anda tidak mungkin hanya berdiam diri di rumah. Bahan itu pasti akan habis, tidak sampai sebulan pasti sudah habis ya. Nah, jadi kita ketika kita akan belanja, pertama protokol kesehatan diperhatikan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian sepulang dari kita belanja membeli bahan kita mencuci tangan, kemudian kalau perlu membersihkan diri pakaian seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita mengatur agar kita tidak terlalu sering keluar, kita harus bisa memposisikan jangan yang namanya itu panic buying. Jadi yang kita beli, apalagi untuk keperluan memasak itu kan pastinya yang fresh ya, yang fresh atau yang produk-produk yang langsung kita olah, tidak butuh waktu lama untuk penyimpanan. Nah, kita bisa memprediksi paling sekitar 1 atau 2 minggu saja kita keluar, 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu. Kemudian sehingga kita akan lebih terjaga dan insya Allah tidak akan terpapar karena kita sudah mematuhi protokol tadi dan tidak terlalu sering keluar. Jadi tetap mematuhi anjuran pemerintah. Iya, betul, pastinya itu kalau pribadi. Baik, untuk teman-teman, setelah hal-hal berikut ini kita akan menjawab pertanyaan yang dicanangkan atau yang berasal dari live comment dan juga pertanyaan-pertanyaan telah disediakan oleh tim UNG TV. Untuk itu, jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut ini tetap di UNG TV.
Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok STMT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo, yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju good university government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal. Mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok, langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password, lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam, lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar!
Terima kasih untuk Anda yang masih stay di UNG TV. Di tangan saya kali ini telah terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penonton ya, oleh penonton live story kita pada hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Pertanyaan pertama dari Bapak Muhlis Pateda ya. Beliau menanyakan, keluarga saya kebanyakan diam di rumah Pak, Bu. Tapi justru karena mereka berada di rumah, mereka merasa cukup stres karena tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Bahkan tingkat emosional dari masing-masing menjadi lebih tinggi. Kira-kira ada solusi untuk kasus ini Pak, Bu? Jadi beliau menanyakan kebiasaan atau terlalu lama di rumah menyebabkan tingkat emosional dari keluarganya tidak stabil. Nah, kira-kira apa ya? Kira-kira solusi untuk masalah seperti ini bagaimana? Mungkin dari Ibu Laras dulu. Oke. Baik. Tentunya memang apabila kita sudah kebiasaan melakukan sesuatu aktivitas di luar lebih sering, tapi ketika kita di rumah memang ada stres tertentu. Yang bisa dilakukan pertama yaitu kita membangun kembali komunikasi bersama keluarga. Jadi pada saat emosional bisa terjadi, bisa jadi karena disimpan ya, perasaan itu disimpan. Jadi aduh saya kayaknya suka keluar tapi bagaimana ya. Nah, kemudian disimpan sendiri sehingga jadi bergejolak. Nah, kenapa tidak coba dikomunikasikan dengan anggota keluarga yang lain? Pas saya ini pengen keluar sebenarnya. Nah, dari situ mungkin orang tua bisa mengarahkan, ayo kita melakukan aktivitas yang seperti ini, begitu sih. Kemudian yang kedua mungkin bisa misalnya sering rebahan, selalu lihat HP saja atau yang menyebabkan kurang produktifnya kita itu sendiri. Nah, jadi kembali lagi ke komunikasi, share dengan anggota keluarga, dan dari situ akan menemukan ide. Enaknya kita di rumah ngapain ya, seperti itu. Oke, itu kalau dari Ibu Laras. Kalau dari Bapak Ya, Muhtar? kalau saya tidak jauh beda seperti Ibu Laras tadi. Yang saya lakukan adalah paling banyak saya kadang-kadang, karena kebetulan anak saya sudah agak besar-besar yang nomor pertama sama nomor kedua, kadang-kadang saya bermain bersama, misalnya main game barengan atau pertandingan antara itu. Nah, saya mengikuti alur apa keinginan anak-anak saya. Kenapa? Paling tidak karena mereka yang justru rentan dengan bosan. Kenapa? Kalau bosan sudah dikurung di rumah, karena dengan kebiasaan itu pun saya ikuti irama mereka. Kadang-kadang supaya itu pun kadang-kadang saya alihkan, kadang-kadang kita nyiram bunga, kadang-kadang kita bersihkan bunga, kadang-kadang kita berkebun di lingkungan kita. Nah, itu yang saya lakukan dengan anak-anak saya. Nah, memang kalau mau dilihat dari sisi secara individu atau kelompok keluarga memang berbeda-beda karakter sih sebenarnya. Karena kebiasaan kita memang, ini kan memang kebiasaan kita awal bukan karena ada COVID. Jadi bagi kita tidak ada masalah sih sebenarnya. Cuman bagi yang lain yang terbiasa bebas, yang terbiasa itu, nah itu mungkin bagi mereka seperti adalah sanksi atau hukuman atau penjara. Aduh, stres mereka kalau misalnya hanya 5 menit tidak melihat udara di luar. Nah, sebenarnya tergantung komunikasi dan bagaimana kita beradaptasi dengan keluarga kita. Nah, kadang-kadang kakak-kakaknya yang anak-anak saya, kadang-kadang saya bikin ada seperti lomba cuci piring. Biasanya kalau mereka cuci piring, saya langsung periksa ini yang masih kurang. Nah, akhirnya kan mereka kan merasa tertantang. Dan tadinya biasanya anak-anak itu tidak mau menyapu, tidak mau membersihkan, tidak mau cuci piring, nah sekarang mulai terbiasa. Jadi melakukan aktivitas antar keluarga ya. Kira-kira kalau dari Ibu Heldi sendiri? Saya sepakat tadi yang disampaikan Pak Muhtar sama Ibu Laras. Ada tambahannya lagi, kita harus mengenali lingkungan keluarga kita sendiri. Kita kenali mereka dari aspek hobinya, keinginan-keinginan keseringan apa yang dilakukannya, hal-hal apa yang mereka sukai ya selama ini ya, seperti itu. Sehingga dengan demikian ketika kita telaah satu persatu anggota keluarga kita, apa yang dimaui, apa yang tidak dimaui gitu kan. Nah, kita berembuk bersama. Ayo hari ini kita buat apa gitu ya. Kalau misalnya kalau seperti saya kan anak saya tuh 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi saya melihat mereka itu hobinya melihat resep-resep kue apa di YouTube ya, cara membuat. Ayo kita besok buat kue apa yuk kayak gitu. Yang laki-laki dia suka yang ini masak-masak gitu ya, yang hobi-hobi masak gitu. Jadi karena sering nonton ada acara di televisi yang itu lomba masak gitu, MasterChef gitu. Jadi dia sukanya itu, akhirnya dia, Mak, saya suka bikin ini, ayo kita ini. Jadi mengurangi stres mereka, saya mensupport hobi dan keinginan mereka setiap hari. Mereka mau apa itu saya penuhi. Jadi lebih lakukan kegiatan-kegiatan yang positif di rumah ya. Seperti yang kita bahas
menggunakan ini. Iya, mungkin olahraga dengan juga berwirausaha, begitu, berwirausaha. Mungkin dengan melakukan skill di dapur ya, Iya. memasak seperti itu. Kemudian Ibu, pertanyaan berikutnya ada dari Abdul Rahman. Ini Abdul Rahman, beliau menanyakan, Pak dan Ibu, kira-kira usaha apa yang cocok dijalankan di situasi seperti ini? Usaha-usaha mungkin yang mudah ya dijalankan di masa pandemik seperti ini, kira-kira usaha yang seperti apa? Mungkin Kalau dari Ibu yang dulu. sekarang itu kan yang lebih banyak ya, yang peluangnya besar itu di kuliner, di makanan ya, usaha-usaha makanan, misalnya makanan beku ya, apa namanya, iya banyak kan kita yang apa namanya, ibu-ibu kadang-kadang lagi tidak suka repot ya, beli pesan apa tuh nugget atau ayam yang sudah diungkep. Seperti ke Ibu Asni biasanya beliau catering, sekarang sudah makanan beku yang dijual itu apa? Sate belanga gitu ya. Jadi sudah dikemas ya, bagus-bagus, sudah dengan rempah-rempahnya. Kita tinggal manaskan saja gitu untuk buat sahur, buat Jadi buat usahanya bisa melakukan peluang makanan. usaha, Iya, bisa juga mencipta dari aktivitas seperti saya sampaikan tadi, aktivitas kami keluarga misalnya buat kue apa itu kan bisa dipromosikan. Dia share ke teman-temannya, aduh kami pesan ini, bikin puding, bikin kue-kue yang ringan-ringan gitu ya, yang usaha mudah. perkembangannya mungkin usaha kuliner. Iya, ya, lebih kuliner tepatnya. itu. Kemudian yang kedua, yang tadi disampaikan Pak Mutar, yang tukang jahit itu bikin masker ya. Kadang-kadang kan berpindah. Ya. Yang tadinya usahanya tadi peternak ayam, bantu-bantu Pak Mutar, sekarang sudah jual masker gitu ya. Jadi ada yang berpindah, ada juga yang menurunkan level usaha. Yang tadinya catering jadi jual makanan beku, ya ditawari ke teman-teman. Kalau yang tadi beralih dari peternak menjadi penjual masker, karena memang masker lebih laku dibandingkan itu. Sekarang sudah dicipta juga di UNJ kan ada ternyata ya mahasiswa kimia bisa mencipta ini kan hand sanitizer. Kemudian banyak hal, jadi makanan, terus tadi itu pakaian bukan pakaiannya, masker ya, masker. Jadi usaha itu yang sekarang lagi rame, dan saya kira di masa pandemi dan juga bulan Ramadan itu banyak bermunculan usaha-usaha baru ya, walaupun ada usaha lama tapi dilakukan oleh orang-orang baru ya, profesi alternatif untuk bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya ya dengan cara seperti itu. Ya, beralih profesi. Ibu Laras, Ibu Laras nanti akan memberikan usaha seperti memasak di ya. Jadi untuk pemirsa di rumah, ketika kita merasa bosan di rumah, meningkatkan pola pikir kita menjadi stres dan lain sebagainya, ciptakan hal-hal positif bersama keluarga, kenali lingkungan keluarga kita. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yang dari Abdul Rahman, saya dapat menyimpulkan dari pendapat Ibu Heldi, mohon maaf sekali, Ibu Heldi, beliau menjelaskan bahwa lakukanlah usaha kuliner ya, karena pada saat ini usaha kuliner ini yang marak-maraknya digemari di lingkungan masyarakat, apalagi ini masa pandemik seperti ini. Tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan, iya. Tetap biasanya kita kan milih itu, jangan sampai nanti makanannya tercemar dan sebagainya. Apalagi yang ngantar misalnya tidak pakai, higienitas ya. Kemudian Bu, sekarang ini banyak anak-anak muda yang bermain TikTokers atau artis TikTok gitu ya. Tapi bukan hanya untuk goyang-goyang saja, tapi di TikTok ini sekarang sudah ada perkembangannya mengenai resep-resep makanan. Kira-kira kan bukan hanya goyang-goyang gitu, yang kita tahunya bahwa anak TikTok nih hanya tahu goyang-goyang. Padahal di TikTok sekarang ini sudah diterapkan seperti resep-resep makanan juga ada di situ. Kira-kira apakah ini bisa menjadi salah satu peluang usaha untuk masyarakat atau bagaimana? Kira-kira menurut Bapak dulu deh. Oke, kalau bagi saya untuk di era milenial, TikTok justru sebenarnya bisa dikatakan sebagai solusi yang terbaik dalam rangka untuk mempercepat akses menekan stres daripada kelompok milenial. Kenapa ya saya katakan milenial ini yang mudah sekali rentan ya. Nah, oleh karena itu memang itu tadi hobi. Mulai dari keluarga, kemudian proses komunikasi yang baik, kemudian kemampuan daripada anak-anak tersebut mampu memanfaatkan IT, maka ini saya kira bisa menekan stres dan tentunya akan juga meningkatkan kreativitas mereka dalam rangka untuk menjual kreativitas mereka keluar. Saya kira ini juga bisa menjadi solusi yang baik. Bahkan yang terpenting seperti yang tadi disampaikan bahwa TikTok kita kan sekarang bukan hanya sekedar selfie doang kan, tapi kan ada beberapa hal yang bisa dikatakan jadi proses pembelajaran bagi anak-anak
Sedangkan anak saya yang 2 tahun saja, dia sudah mau, dia sambil makan dia Anak milenial ya. Awal-awalnya saya merasa bahwa nak jangan begitu, ini kan sementara makan. Kan dia nggak tahu, orang anak 2 tahun kan dia nggak ngerti, yang penting dia goyang aja kan. Tapi begitu saya pelajari, ternyata dia membutuhkan wadah untuk bisa berkreasi sih sebenarnya. Karena ini juga bisa memunculkan keberanian dia untuk tampil di muka umum, atau dia bisa memimpin dalam rangka untuk dirinya sendiri. Nah itu juga bisa jadi Sekaligus bagian juga bisa belajar ya Pak. untuk belajar dari awal. Kalau dilihat dari Ibu Laras nih, pas pembahasannya mengenai memasak gitu, berbagi resep. Kira-kira dari Ibu ini sendiri apakah berniat begitu mencari informasi resep-resep di TikTok atau bagaimana? Atau mungkin Ibu memiliki link sendiri untuk kebiasaan memasak? Oke ya, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan TikTok, sebenarnya di situ adalah media kita untuk mencari ide juga. Jadi ketika seorang misalnya selebgram atau orang tertentu mempublish, oh ini ide resep mereka itu dengan lengkap menampilkan video mulai dari bahan sampai cara membuat. Nah selain itu ada yang namanya aplikasi Cookpad ya, namanya mungkin hanya ibu-ibu yang tahu kali ya, kurang tahu juga mungkin mahasiswa. Jadi di aplikasi Cookpad itu di situ sudah ada tampilan foto mulai dari alat, bahan, foto, cara membuat Anak-anak sampai itu akhir. paling banyak. Ya, jadi di Cookpad itu sudah lengkap apabila kita ingin mempublish menu kita sendiri atau kita ingin merekord dari menu orang lain kemudian kita foto, ini hasil saya sudah copy menu Anda seperti itu bisa dilakukan juga. Juga itu adalah media publikasi ya. Mungkin bagi pihak tertentu ingin baik mahasiswa ataupun ibu-ibu rumah tangga ingin buka usaha, apalagi bulan puasa ini kan takjil. Banyak yang jualan takjil. Nah, dengan melihat ide-ide masak dari TikTok maupun Cookpad, mungkin Facebook, Instagram, bisa, oh ya saya mau coba saja buat menu seperti ini untuk saya jual. Ya ditester dulu mungkin ke keluarga sekitar. Contohnya kalau kayak frozen tuh bisa juga dengan cireng ya. Cireng itu kan kekinian juga ya Bu sekarang. Itu di frozen, kemudian bisa Anda goreng ketika akan makan. Kemudian salad buah seperti itu dan kue risotto banyak macam sekali. Jadi TikTok ini merupakan suatu aplikasi Media. yang bernilai ganda ya. Bisa untuk belajar, bisa untuk Olahraga juga. Stres, olahraga terutama dancer ya. Dan eksis juga ya. Kemudian untuk UMKM ya, UMKM pada saat ini juga dapat menjadi alternatif usaha saat COVID-19. Namun bagaimana jika seseorang ini minim pelatihan kewirausahaan? Jadi kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Ya, memang itu yang dirasakan oleh teman-teman pelaku usaha yang rata-rata mereka, terutama mereka yang tidak menguasai IT atau yang tidak familiar dengan Facebook, Instagram. Nah, kadang-kadang itu juga menjadi keluhan mereka. Nah, rata-rata mereka merasakan bahwa seolah-olah pemerintah tidak adil. Mereka ingin berjualan di pasar, tapi pemerintah batasi. Karena kalau misalnya mereka tidak, karena bagi mereka hanya pasar harian atau pasar yang terpusat itulah yang bisa jadi solusi mereka untuk bisa menjual produk-produk mereka, karena mereka tidak ada keterampilan yang lain. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan paling tidak pemerintah sudah harus bisa menyiapkan bahwa tantangan perekonomian ke depan ini bukan hanya semata-mata pada bagaimana menjaga kualitas, bagaimana meningkatkan produk, bagaimana menjaga sumber daya, tetapi bagaimana mempertahankan hasil-hasil produk ini bisa terjual dengan cepat, bukan dengan akses tatap muka langsung. Nah, inilah yang harus dicoba dibangun oleh pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat pelaku usaha khususnya. Tentunya mereka harus banyak mencari tahu dan harus banyak belajar lagi. Contohnya saya baru bisa dikatakan baru melakukan usaha yang sudah saya rasakan kemarin, karena memang saya memiliki beberapa keterampilan, tetapi ternyata untuk masuk ke dalam tidak semudah yang saya bayangkan awal. Ternyata banyak tantangan-tantangan yang harus saya hadapi. Nah, itu pun saya harus banyak belajar, saya harus buka komunikasi, saya harus banyak bertanya. Kadang-kadang orang lebih tua atau lebih di bawah dari saya, tapi dia memiliki pengalaman lebih, kita harus terima. Iya, dan itu adalah bagian daripada proses. Sekarang juga sudah banyak ya, ada media sosial, mungkin bisa digunakan sebagai belajarnya. Betul. Pak, dari Ibu sendiri selain pendapat dari Bapak tadi, mungkin bisa dijelaskan melalui media sosial kah atau apakah seperti itu? Apanya itu yang tadi seseorang ingin melakukan usaha akan tetapi masih minim pengetahuan tentang kewirausahaan. Oh ya, minim wirausaha. Sebetulnya pertama itu yang saya sampaikan tadi bahwa faktor SDM itu kan sangat mempengaruhi juga, sehingganya bagi mereka yang minim pengetahuan, mungkin kalau berada dalam satu lingkungan kelompok pengusaha usaha mikro,
mungkin bisa saling berbagi, tetapi kalau dia tunggal, nah ini yang membutuhkan pendampingan tentunya. Jadi bukan saja mereka itu kita beri modal, ya, atau kita beri pengetahuan, misalnya kita sudah beri pengetahuan tapi sangat minim, kita perlu dampingi dia sampai dia tumbuh, ya. Yang sekarang itu yang terjadi kan tidak ada pendampingan dan tidak ada evaluasi. Setelah didampingi, dievaluasi lagi. Saya contohkan, pernah saya melakukan pengabdian masyarakat di desa saya. Saya sudah komunikasi dengan pemerintah desa. Saya kumpul seluruh yang di dusun-dusun itu perwakilan 55 orang, sekitar 25 orang yang dilatih untuk bagaimana mengembangkan Karawa itu di desa saya. Karena Karawa ini kan kita tahu sekali sangat terkenal bahwa itu adalah produk Gorontalo gitu ya. Sementara di wilayah saya itu di desa, salah satu desa yang ada di Kabupaten Bualemo itu tidak ada Karawa yang dikembangkan. Sehingga ini memotivasi saya untuk buat pengabdian, membawa tim ahli dari UNG untuk melatih mereka di sana. Setelah ada, oke, kita kasih bantuan kain, benang, sudah dilatih dengan keterampilannya. Saat saya tinggalkan, saya sudah pesan di pemerintah desa bahwa tolong didampingi. Ya, didamping. Setelah itu dievaluasi. Setelah ada pendampingan dari desa, kan sudah ditunjuk siapa yang misalnya orang yang mendampingi di dusun A, B, C itu sudah ada, ya. Setelah itu kan harus dievaluasi sejauh mana perkembangan yang terjadi. Ternyata tidak ada, putus hanya sampai dengan pada saat kita memberi bahan. Nah, Ibu, setelah misalnya itu di masa yang seperti ini, toh masa pandemi COVID-19 pada saat ini, di mana kita dianjurkan untuk tetap menjaga jarak atau social distancing. Nah, kira-kira untuk pelatihannya, untuk meningkatkan skill dalam wirausaha ini, apakah melalui daring atau misalnya bagaimana? Apakah memang itu bisa untuk dilakukan? sekarang itu kan lebih cenderung ke daringnya itu, karena kan dibatasi, ya. Bisa mungkin juga kalau misalnya kita mau yang offline, kalau misalnya masyarakatnya tidak memiliki Android misalnya, ya, pada tingkat orang-orang yang ada di dusun-dusun itu kan kadang-kadang yang ekonominya sangat rendah, itu kan bisa kita lakukan. Misalnya kita ngundang 5 orang, jangan terlalu banyak, 5 orang dengan kita latih, misalnya kita beri pengetahuannya, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan juga, misalnya jaraknya kita atur seperti apa, hanya tidak boleh terlalu lama, dan juga ini sampai dengan kita datangi atau kita lakukan evaluasi, ya, per orang, ya, kita misalnya turun ke rumah-rumah, ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan juga, ya. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi ya yang kita alami sekarang ini, kita tidak boleh membatasi juga kreativitas, inovasi, ya, dalam hal menciptakan hal-hal baru ataupun menciptakan hal-hal yang kreatif untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga, ya. Kita kalau tidak memikirkan itu, maka apa yang akan terjadi di keluarga kita ketika tidak ada sesuatu yang kita, misalnya anak-anak butuh apa, tidak ada uang yang kita berikan kepada mereka, atau kita beli makanan atau sebagainya, kan jelas ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa, ya. Bisa saja ya terjadi brum-bram di dalam keluarga seperti tadi itu, ya, mudah tersinggung, ya, marah-marah, emosionalnya pasti kira-kira tingkat kita emosi sekarang tidak stabil. masuk pada tips, ya. Kira-kira ketika memberikan tips di kalangan mohon maaf lagi, di kalangan karena kita sering membahas masyarakat. Kira-kira untuk tipsnya untuk masyarakat yang mungkin saat ini sedang menyaksikan, untuk menjaga menurunkan stres kita, untuk penanganan stresnya kita, kira-kira tips yang bisa diberikan dari Ibu Laras, kira-kira mungkin bisa dilihat kamera. Oke, ya. Tips yang pertama, kita perlu menerima dulu keadaan sekarang. Jadi kita harus berdamai dengan keadaan sekarang, bahwa ya sudah seperti ini keadaannya, mau tidak mau kita harus tetap melanjutkan ya pekerjaan kita, aktivitas kita. Dan yang kedua, kita harus berpikir bahwa apapun yang terjadi, baik itu kita sebelum ada COVID-19 dan setelah ada COVID-19, ya kita harus tetap melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Contohnya saja seperti dosen tetap mengajar, mahasiswa tetap belajar, yang lain juga tetap bekerja walaupun work from home, ya, bekerja dari rumah seperti itu. Kemudian agar masyarakat tidak stres, ya, agar tidak stres, ya, kembali lagi ke memanfaatkan aktivitas-aktivitas yang jarang dilakukan, kenapa tidak untuk dicoba secara bersama-sama di keluarga, ya, itu. Kalau dari Bapak sendiri, kira-kira tips untuk? Ya, kalau saya justru ada 5 tips yang mungkin bisa kita kembangkan. Yang pertama, pada dasarnya memang untuk wabah ini saya belum yakin 100% kalau misalnya 6 bulan ke depan masih bisa kita bertahan.
Kenapa saya katakan ini? Karena pertambahan kasus semakin hari semakin bertambah. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus bisa melihat kondisi daripada kemampuan keuangan kita sudah harus kita mulai periksa sekarang. Kira-kira tabungan kita masih bisa bertahan 6 bulan ke depan tidak? Nah, kira-kira masih bisa harus kita pisah. Tabungan mana yang bisa kita siasati dalam bentuk dikelola dalam bentuk usaha kecil dan mana yang mungkin yang tidak perlu kita harus gitu. Nah, itu maksud saya harus kita melakukan pemeriksaan kondisi keuangan kita. Yang kedua adalah paling tidak kita sudah harus mulai berhitung mana yang bisa kita jadikan aset dan mana yang harus kita selesaikan karena kita ada beban hutang itulah. Nah, makanya kita harus minimal kita mengurangi hutang tadi. Nah, kalau kita sudah mulai berpikir seperti itu, nah kita sudah bisa berpikir kira-kira status pertahanan keuangan kita bisa terukur sampai berapa bulan. Yang ketiga adalah rencanakanlah bisnis yang baru atau bisnis talangan yang paling tidak bisa kita manfaatkan pada kondisi atau di masa COVID yang sekarang ini, yang tentunya apa saja yang bisa kita lakukan saja. Jangan terlalu berpikir bahwa kualitas, karena saat ini belum kualitas yang diminta sekarang. Yang terpenting adalah terpenuhi dulu semua kebutuhan daripada masyarakat. Nah, itu dulu harus kita lakukan. Dan yang keempat adalah catatlah pola pengeluaran kita yang selama ini kita boros. Nah, saya justru bersyukur sih sebenarnya dengan adanya COVID. Sekarang saya masih bisa saving sedikit, THR aman, ya itu kan karena istri tidak bisa kemana-mana. Nah, biasanya begitu THR masuk hanya hitungan berapa jam selesai dalam beberapa jam. Nah, sekarang sudah bisa dikatakan masuk saving untuk ada penghematan. Nah, dan yang terakhir dan yang kelima adalah kita harus bisa mencintai resiko itu adalah kita harus terima, sebab semua ketentuan apa yang kita lakukan semua adalah rencana Allah dan Allah lah yang menentukan. Dan yang terakhir adalah kita adalah ikhtiar terhadap apa yang kita rasakan. Terima kasih. Kalau dari Ibu Heli sendiri? Iya, dari saya sendiri, yang pertama sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah. Sehingganya pendekatan kepada Allah itu adalah salah satu jalan keluar dalam rangka menghadapi pandemi ini. Kita perbanyak sholat, ya, sholatnya diperbaiki, ya, apalagi kita stay, berarti sholatnya yang tadinya mungkin agak telat sekarang sudah tepat waktu, begitu azan langsung sholat gitu ya. Ya, kemudian yang kedua adalah tentu kita harus punya pikiran positif, ya, dan punya jiwa besar dalam rangka menghadapi masalah ini. Ya, jangan hanya karena gara-gara pandemi aktivitas kita sudah batasi luar biasa dan tidak bisa melahirkan pikiran-pikiran yang inovatif, ya, yang kreatif dalam rangka menciptakan nilai barang dan jasa sehingga itu bisa menambah ekonomi keluarga. Kemudian yang berikut adalah berjuang menghadapi masalah, ya. Apapun resiko yang kita hadapi sekarang, ya, kita harus tetap berjuang untuk hidup, ya. Selama kita masih diberikan oleh Allah kehidupan di dunia ini, ya, itu harus kita jalani dan kita rasa syukurnya harus lebih ditingkatkan lagi, ya. Kita perlu bersyukur kepada Allah kita masih hidup walaupun dalam kondisi seperti ini, sehingga dengan demikian bisa melahirkan jiwa sosial. Misalnya kita banyak bersedekah, ya, bisa berbagi dengan orang yang tidak berkecukupan. Ya, minimal kita misalnya kalau ada petani yang sulit memasarkan produknya, kita bisa bantu dengan online. Misalnya di grup-grup kita tawari teman-teman di grup. Ya, saya mencoba kemarin ternyata bisa, ya. Rica organik, ya. Akhirnya saya tidak bisa memenuhi karena petaninya juga tidak bisa memenuhi karena sudah terlalu banyak. Itu kenapa? Karena mereka memposting, ya, mengirim ke saya gambarnya, ini ricanya sudah dipetik tapi tidak tahu mau dikemanakan. Sementara pengambilan di tingkat pedagang itu sangat rendah. Rendah sekali. Kasihan sekali, kan? Jadi dibantu dengan cara-cara seperti itu. Ya, sehingga kemudian yang berikut, introspeksi diri kita. Apakah kita memunculkan masalah ya, di tengah kondisi ini atau bagaimana, itu ya. Jangan sampai resiko, ya kita harus hadapi resiko seperti yang sekarang ini. Tinggal bagaimana caranya kita mau menghindar ataupun mengolah resiko ini menjadi sebuah hal yang positif yang bisa kita jadikan sebagai ajang untuk bisa berkreasi, berinovasi dan bisa mendatangkan pendapatan. Saya kira itu. Iya, baik, terima kasih. Baik, dari hari ini pembahasan mengenai tema bagaimana cara kita menangani stres di masa pandemi COVID-19 dengan kegiatan yang produktif.
kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang mengikuti atau yang kita gemari, hobi mungkin misalnya, kemudian melakukan suatu usaha, sehingga ini akan mengurangi tingkat kecemasan kita di kalangan masyarakat ataupun kita sendiri di masa pandemi COVID-19 ini. Pembahasan pada hari ini bisa Anda diskusikan secara langsung bersama narasumber-narasumber kita, dan juga bisa di-download melalui Sekolah Rakyat Universitas Negeri Gorontalo melalui elearning.ung.ac.id, sekali lagi melalui elearning.ung.ac.id, dengan syarat telah meregistrasikan diri Anda. Ucapan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa pada hari ini telah berbagi informasi mengenai penanganan stres di masa COVID-19 ini melalui kegemaran dan juga berbagai usaha. Ucapan terima kasih juga kepada kalian semua yang masih senantiasa menyaksikan tayangan kita pada hari ini mulai dari beberapa jam yang lalu, dan juga ucapan terima kasih karena kepada seluruh kru yang telah bertugas. Saya Putu Andika mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.